berkah dalam. Shalom. Selamat malam semuanya. Ada kebahagiaan di hati Anda? Syukur kepada Allah. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita mengadakan malam penyegaran rohani. Penyegaran. Jadi kita harapkan pulang dari sini semangat Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan makin besar. Jangan semangat foto dengan saya. Saya itu mau duduk di belakang, mau duduk hening berdoa. Umatnya, foto sih Romo. Walah, kata saya ini. Bapak Ibu nanti di surga tidak akan ditanya sama Tuhan, pernah foto dengan Romo Eko enggak? Pernah masuk neraka? Modar toh ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita mengadakan malam penyegaran rohani dengan judul melayani Tuhan atau melayani perutmu. Memang menarik, kelihatannya kasar, tapi ini tuh biblis sekali. Ada di dalam kitab suci. Jadi memang bukan dibuat, kok kasar tenan nih perut. Apa yang dimaksudkan? Mari kita renungkan. Kalau pertemuan lingkungan memperdalam kitab suci, pasti sedikit yang datang. Semuanya embok-embok. Tapi kalau bisa syukur, edan kebak. Kenapa? Ada makan malamnya, Ceh. Jadi kalau ada makan, pertemuan seperti apapun menjadi penuh. Tidak penting isinya seperti apa, yang penting pulang kenyang. Dan ini pun rupanya menjadi masalah dalam gereja perdana. Pada saat umat pun ekaristi, mereka makan membawa makanannya sendiri. Maka para rasul, terutama Rasul Petrus, marah. Kamu ini menghamba pada perut kamu. Itulah yang ditulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi memang tentang makan ini kita tidak bisa menghindar. Para Romo ini, apalagi di Jawa, umat itu ngundangnya selalu makan. Saya waktu di Bandung. Romo, makan Romo. Romo, makan. Saya tuh kan gak enak hati tuh ya. Masa rezeki ditolak? Ya saya selalu, ayo makan Romo. Yuk, kata saya itu. Dan lihat, ekaristi pun sebetulnya adalah tentang apa? Makan. Tentang makan. Yesus pun diketemukan banyak sedang makan-makan. Memang menjadi pusat tetapi membahayakan kalau makan itu di dalam kehidupan merasul, melayani, menggereja, menjadi pusat dan memperbudak kita. Saya bacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. 2 ayat saja. Dan saya selalu kalau memberi seminar untuk orang Katolik, saya tulis. Kenapa? Mau bentuknya penyegaran rohani, pendalaman iman, kitab suci, pasti tidak ada yang membawa kitab suci. Coba saya tanya, saya akan berikan salib dari Roma. Saya kebetulan bawa salib untuk di sini, digantung. Dan salib itu bagus sekali. Nggak dijual di Malang. Sorry. Saya tahun lalu baru selesai sekolah di Itali lalu bawa. Dan saya berikan kepada Anda siapa yang membawa kitab suci di sini. Ibu bawa kitab suci, coba tunjukkan kitab sucinya. Jangan pergi dulu. Di sini. Tidak bisa, di sini. Di tempat. Ada yang bawa kitab suci?
Suster sih memang harus. Ada suster, aku. Ya itu sudah kewajiban. Oh, ada bapak satu dan ibu satu. Nanti saya akan beri salib supaya hidup Anda lebih berat. Dan saya kasih nanti. Si ibu langsung ngerti ngono rasito. Mari kita ke kitab suci. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi jangan lupa bahwa di dalam kehidupan rohani pun seringkali orang memanfaatkan orang yang terharu, menangis. Wes keimbek Gusti, engkau Gusti ngei kowe wakeh tenan. Saya tidak pernah berani, Bapak Ibu. Di mana-mana saya berkhotbah ataupun seminar, saya berkata, saudara-saudara, berikan persembahan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Jangan tahu Tuhan akan mengembalikan padamu. Saya ngomong kayak gitu, 2 hari kemudian ada yang menuntut pada saya. Kok nggak dapat Romo? Jadi kita tidak pernah bisa memanfaatkan Tuhan untuk keuntungan kita. Walaupun itu sering kali terjadi di dalam gereja, di dalam pelayanan. Dan maaf, tendensi, kecenderungan itu bukan baru sekarang. Bukan hanya terjadi di Malang atau di Bandung atau di tempat saya. Bukan, tapi juga terjadi sejak zaman gereja perdana, gereja awal. Maka mari kita lihat, saya mengajak Anda untuk melihat apa sih kerikil-kerikil dalam pelayanan, dalam hidup komunitas. Pertama awalnya saya berbicara dengan komunitas Bunda Teresa atau Yayasan Bunda Teresa ini, bahwa saya diundang, Romo, saya minta ngisi di Malang. Saya mengatakan boleh, tapi saya hanya mau mengisi untuk para pelayan saja, untuk aktivis di gereja. Siap Romo. Dan akhirnya saya harus menghadapi sekian orang. Saya tanya dahulu, angkat tangan yang pelayan gereja dan angkat kaki yang tidak pelayan gereja. Siapa yang melayani di gereja? Angkat tangan. Amung site. Baik, terima kasih. Saya tanya, siapa yang sudah toh? Siapa yang melayani di gereja? Sekali lagi. Oke, turunkan. Sekarang siapa yang melayani Tuhan di dalam rumah? Wah, hampir semua, betul. Jadi kalau melayani di gereja, rumah juga gereja mini. Jadi Anda pun pelayan. Maka saya akan berbicara sedikit tentang pelayanan, juga tentang kehidupan menjemaat. Pertama, menjadi seorang pelayan di gereja itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Jelek, diomongin. Bagus, gak pernah diingat-ingat. Dan umat Katolik itu adalah komentator yang paling hebat. Iya toh, kalau misa kure elei, kure wah raiso nyanyi, fales. Coba ibu nyanyi, podo fales. Jadi kita di umat di gereja kita banyak penonton. Banyak penonton. Tidak mau aktif, cukup ke gereja saja seminggu sekali, cukup. Merasa itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi kewajiban kepada Tuhan, sudah cukup. Yang wajib ini sudah saya lakukan. Ini tidak pernah mengembangkan iman kita. Maka apa kerikil dalam pelayanan yang kita lihat? Pertama, bahwa Bapak Ibu
Jangan pernah mengatakan bahwa para pelayan ini sudah kudus. Belum. Weh, Romo, selamat datang Romo. Monggo Romo. Maaf, saya terlalu cepat mulainya Romo. Oh, Romo. Tahu gitu saya nanti tunggu Romo. Tapi Romo ini baru bertugas tadi pertemuan ya Romo, untuk pertemuan nasional. Dan terima kasih Romo bela-belain datang kemari. Tepuk tangan untuk Romo. Karena Romo ini datang untuk melihat apakah umat saya disesatkan atau tidak. Jadi ini memang mewakili Bapak Uskup datang kemari. Romo maaf kalau salah ya jangan diundang lagi saya gitu ya. Saya ulangi bahwa mari kita lihat bahwa pelayan itu bukan orang suci, bukan. Bahkan imam pun bukan suci. Jubah Romo cuma putih, hatinya belum tentu putih. Termasuk saya. Oh udah kelihatan Bu Item. Tapi Item ibu mencari saya. Jadi seorang pelayan pun punya kelemahan. Maka ya memang oleh karena itu sama. Kalau pelayan-pelayan punya kelemahan harusnya rendah hati. Tetapi seringkali menjadi tinggi hati. Maka apa yang dia cari? Popularitas. Wah aku wes. Di sini tuh asisten imam ya bukan prodiakon ya. Atau prodiakon nih Kuskupan. Asisten imam AI. Jadi saya sudah asisten imam. Tangan kanannya Romo. Kalau Romo masuk surga saya di pintunya. Jadi gak pernah masuk neng pintu terus ingin menang-menang terus. Tapi bisa juga di dalam pelayanan orang mencari apa? Finansial, keuntungan. Tidak semua murni orang melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. No. Atau di dalam pelayanan pun merasa tidak cocok. Tidak cocok kenapa? Karena tidak didukung oleh Romo Paroki. Romo Parokinya misalnya senangnya ibu-ibu, wah ibu-ibu terus. Dengan ibu-ibu jalan terus kemana-mana. Kenapa dengan ibu-ibu? Karena kalau pergi dengan ibu-ibu subur saudara-saudara. Makmur. Tidak pernah berkekurangan. Ada mazmurnya. Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau. Tapi mau jadi Romo itu seperti apapun selalu diomongin umat. Ya, saya waktu mau tahbisan imam, pendamping saya Romo yang membimbing retret saya sudah berbicara. Romo kalau mau jadi Romo jangan takut diomongin umat. Kalau takut diomongin umat, jangan jadi pastor. Karena kalau Romo itu dekat dengan ibu-ibu, langsung umat akan berkata, masa kecil kurang bahagia. Tapi kalau Romonya dekat dengan gadis-gadis, keganjenan, memanfaatkan. Lalu kalau Romonya dekat dengan anak-anak, pedofilia. Lalu Romo biar aman dekat dengan bapak-bapak, langsung pada ngomong, homo. Lihat. Romonya berdoa terus, kurang pelayanan. Romonya kunjungan umat, kurang doa. Jadi Romo lebih baik cepat gantung diri. Jadi perhatikan bahwa di dalam pelayanan pun kita bisa melihat apa iki? Melihat komputer yang kacau balau. Di tulisannya aku ra iso ngomong ya ana tulisannya. Jadi bisa terjadi pun ada seorang pelayan anggota KUR yang tersinggung karena setelah misak Romonya tidak mengucapkan terima kasih. Wah kalau KUR itu selalu diucapkan, Romo ndak pernah menyapa kita terima kasih. Padahal waktu itu Romonya ngampet mau mencret mau ke belakang gitu ya. Jadi lupa ngucapin terima kasih. Jadi
hati-hati di dalam pelayanan kalau mencari pujian, apa yang akan kita dapatkan? Kita hanya akan mendapatkan kejengkelan, kekesalan. Atau juga sama, ribut terus dalam rapat, selalu bertengkar. Entah masalah uang, entah masalah apapun. Atau yang tragisnya, saya sudah melayani pastor. Karena di dalam pelayanan itu, Anda bukan hanya memberikan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda, uang Anda, materi Anda, tapi juga perasaan. Semua udah diberikan untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kenapa Romo? Saya sudah melayani kok usaha saya tidak maju-maju. Hey, ada orang yang berpikir juga kalau saya melayani Tuhan, usaha saya maju. Pasti Tuhan memberkati saya. Maaf saudaraku, Tuhan tidak bisa disogok. Dan doa bukan menyogok Tuhan. Dalam salah satu sesi kemarin di Surabaya saya berbicara tentang doa. Doa itu bukan tindakan manusia mengubah Tuhan. Bukan. Doa adalah tindakan yang mengubah manusia oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengubah kita melalui doa kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Ini pertanyaan kecil untuk umat Keuskupan Malang. Di sini ini hanya contoh, maaf contoh. Misa jam 8. Ini misa setengah 8 sudah datang. Berdoa kusyuk. Yang ini ngawur. Datang pas 5 menit sebelum komuni. Umat selalu senang. Wes rampung khotbah, wes tinggal komuni, wes pas. Lalu imamnya memberikan tubuh Kristus. Ini sudah baik persiapannya. Ikut dari pembuka, liturgi sabda dan masuk ekaristi baik. Ini datang sudah telat 5 menit sebelum komuni. Lalu di sini ada bekas bakpao. Lalu imam berkata tubuh Kristus, tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Pertanyaannya, Anda menerima tubuh Kristus atau tidak? Ya Allah, saya tuh tanya. Jawablah, tolong. Yang ini persiapannya bagus, yang ini ngawur. Saya katakan tubuh Kristus. Apakah yang Anda terima tubuh Kristus atau bukan? Anda tahu bahwa untuk menerima tubuh Kristus harus 1 jam sebelumnya puasa. Padahal di situ masih ada bakpao. Dan Anda tahu bahwa ekaristi harus dihadiri semuanya total. Apakah tubuh Kristus atau tidak? Mulai ragu-ragu. Romo tidak boleh menjawab. Tolong ya sesama yang punya ilmu jangan mengganggu. Suster juga diam. Doakan saja saya. Bapak-bapak ibu, tubuh Kristus atau bukan? Hah? Terima kasih, Anda salah menjawab. Bapak ibu, jangan pernah lupa. Walaupun Anda tidak layak, yang Anda terima tetap tubuh Kristus. Itu hebatnya Tuhan. Lalu Anda jangan berkata, ya wes yen ngono telat wae ya. Itu umat yang gendeng jenenge. Jadi kalau itu tubuh Kristus Anda tidak bisa seenaknya. Apa bedanya? Bagi mereka yang menyiapkan tubuh Kristus akan berbuah dalam kedamaian. Bagi Anda, ya wes begitu saja. Hanya merasa wajib. Lihat saja bagaimana umat Malang ini. Romo setuju tidak? Kalau setuju tolong mengangguk, kalau tidak ya mengangguk juga. Kalau Romo lihat pagi-pagi umat berangkat mau ke gereja, bagaimana gaya mereka? Betul Romo. Romo tidak berani karena nanti dianiaya oleh umatnya.
Tapi bagaimana mereka kalau sudah pulang gereja? Woi, yamca, 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 ayo yamca. Roma tahu yamca? Nggak tahu tapi sering diajak. Jadi perhatikan bahwa saya mau berpikir bahwa doa itu adalah sesuatu yang bisa merubah Tuhan. Tidak. Tuhan sudah mempunyai rancangan untuk hidup saya. Anda pernah dengar? Tangan Tuhan sedang berenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan itu merenda. Dan rancangan Allah, lihat dalam kitab Nabi Yeremia, apa? Damai sejahtera. Tuhan itu memberikan damai pada Anda. Tuhan itu memberikan damai untuk keluarga Anda. Bapak, ibu, suami istri? Bukan. Oh, ini yang suami istri? Bukan juga. Salah kabeh. Ini kalau ini pasti suami istri, saya kenal. Suami istri ya. Sudah berapa tahun Pak menikah? 40. Ini 40, ini 41. Pak, dengan yang ini bukan dengan yang itu. Bapak percaya bahwa Bapak dipersatukan oleh Tuhan di dalam perkawinan? Percayanya yang semangat Pak. Bapak percayanya seperti apa? Nerima saja. Ya percayalah. Habis gak ada pilihan lain. Bapak Ibu, saya sering seminar keluarga dan saya sangat percaya. Konon katanya, boleh dicek yang hadir suami istri. Konon katanya, makin lama wajah suami dengan istri makin serupa. Coba lihat, jangan lihat sebelahnya karena bukan pasangannya. Bapak ini, salah. Betul atau tidak? Betul. Ya, tiap malam. Tidur berhadapan, kueneh. Iya tah. Dia menghirup nafas, saya sirup. Saya dia hirup. Udah kontaknya sama. Tapi yang menjadi masalah, jadi kenapa? Karena ketemu tiap hari menjadi serupa. Tapi yang menjadi masalah kalau ibu-ibu wajahnya makin serupa dengan pastor paroki. Berarti berkeliarannya di paroki terus gitu ya. Sebelum makan, Romo ada makanan. Ini Romo sendirian, saya temenin ya. Saya belum pernah mengalami itu Romo. Saya 25 tahun di rumah retret. Di biara 10 orang. Pastor semua lanang. Jadi lihat Bapak Ibu bahwa di dalam pelayanan pun seringkali manusia diwarnai oleh apa? Oleh keinginannya, kesukaannya. Jadi memang dalam pelayanan kita tidak bisa semua harus masuk dalam pelayanan ini. No, gereja roh itu bekerja secara berbeda. Maka mari kita lihat sekarang setelah kita melihat kerikil di dalam pelayanan, apa yang dikatakan oleh dekrit Bapak Paus tentang kehidupan dalam sukacita Injil di dunia modern, Evangelii Gaudium. Bapak Paus mengatakan, bila mana kehidupan batin manusia terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka tidak ada lagi ruang untuk orang lain dan tidak ada lagi ruang untuk orang miskin. Apa maksudnya? Sering orang kalau suruh melayani selalu jawabannya adalah maaf belum punya waktu.
Masih sibuk Romo. Ada cucu, ngurus cucu. Selalu ada alasan untuk menghindar. Nanti saja. Saya yakin kalau Romo mencari ketua lingkungan, mudah atau tidak? Enggak. Beda dengan DPRD. Semua minta menjadi anggota DPRD. Tapi siapa? Siapa Bapak yang mau jadi ketua lingkungan? Ojo aku. Kue. Lalu tidak mau. Kenapa? Karena ketua lingkungan itu adalah jabatan pelayanan yang paling menderita. Ayo datang. Sing teko mbok-mbok nih. Jadi perhatikan di sana bahwa Bapak Paus pun di dalam ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan kalau orang di dalam batinnya sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa memberikan waktunya untuk pelayanan. Maka saya selalu mengatakan, orang yang bisa melayani, termasuk orang yang murah hati, adalah orang yang sudah bisa bersyukur. Kalau orang masih belum bisa bersyukur, bisa dia memberi? Dijawab. Kalau orang belum bisa bersyukur, bisa memberi atau tidak? Tidak mungkin. Orang belum bisa bersyukur itu selalu kekurangan. Saya pernah kok ikut misa di paroki saya waktu sebelum terkenal. Yang tidak suka silakan keluar. Saya 25 tahun saya di rumah retret kerja, lalu kalau saya tidak ada retret, saya misa di dekat dengan umat. Dan saya tidak pakai jubah, saya duduk ikut bersama umat. Kenapa? Saya ngelihat umat misa itu lucu-lucu gitu ya. Lalu saya tanya pada orang tua, Bapak Ibu, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang mencemaskan? Kolekte. Karena pernah seorang saya ngelihat, lalu bapaknya itu masukin ke kolekte 100.000. Ibunya kaken. Josak monon tengko. Dewe mesti kurang, itu lihat. Jadi kalau orang orang merasa kekurangan, tidak mungkin dia punya energi untuk memberi, tidak mungkin. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri, tidak ada waktu, tidak ada kepedulian untuk berbagi. Orang itu memberi bukan dari dari yang nanti dia punya, bukan. Orang itu harus memberi dari apa yang dia punya. Dan Anda harus percaya, seperti saya waktu kecil, kami, bapak saya, itu punya sumur yang selalu kalau musim kemarau didatengin orang tetangga untuk minta airnya. Saya itu ingat kalau ada tetangga minta air, saya selalu ngomong, Pak, jangan diambil airnya, nanti kita habis airnya Pak. Kan ini sedang musim kemarau Pak, nanti airnya habis. Lalu bapak saya ngomong, sumur ki. Yang terus dicupuk banyune tambah akeh. Jadi percayalah rezeki Anda diberikan kepada Yayasan Teresia. Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri. Tolong Pak Tigor, saya udah berkali-kali ini ngomong. Jadi kalau tidak tergerak, memang umat Malang ini harus kita doakan. Bapak Paus di dalam Evangelii Gaudium nomor 2 mengatakan apa? Di dunia sekarang sudah muncul krisis cinta dan kepedulian. Suara Allah tidak didengar lagi. Orang seenaknya sendiri. Sudah tidak ada rasa bersalah, maaf.
Orang walaupun di ekaristi, pegang handphone, jawab, ono handphone. Sudah tidak ada rasa salah sedikit pun. Sudah tidak ada rasa tidak enak sedikit pun. Suatu saat saya misa, kan konsekrasi, saya itu senang penyembahan. Menyembah. Bapak di depan saya itu sedang sibuk handphone. Lalu kan pas konsentrasi, dung gitu. Lalu si bapak, saya ngangkat, si bapak ngangkat handphone. Neng ngarepku ke handphone deh. Gitu dia. Sudah tidak ada rasa ndak enak lagi, ndak. Yang lain juga begitu kok Romo. Itu lihat. Sama, orang-orang yang sudah tidak mau mendengar Allah lagi. Saya masih ingat beberapa pasangan suami istri mengharapkan anak, that's good, oke. Tapi kalau sampai bayi tabung, teruskan, gak apa-apa toh yang lain juga bisa. Ini no, that's not right. Salah menggunakan bayi tabung. Tapi ini kan, no itu artifisial, gak bisa. Dan jangan lupa, anak itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hak. Ingat itu. Jadi tidak otomatis saya sudah nikah. Nanya pada Tuhan, mana anaknya? No. Anak itu pemberian. Karena Tuhan itu memang mengagumkan cara berpikirnya. Suka aneh saya itu, pening. Saya di Pratista mendoakan pasangan suami istri. Sudah hampir 15 tahun menikah tidak punya anak. Padahal suaminya mantap sekali kedudukannya. Artinya jaya. Istrinya pun bekerja di bank hebat. Punya rumah beberapa. Pokoknya makmur. Tapi tidak punya anak. Kami punya karyawan Pratista. Gaji cuma 1,5 juta kurang lebih. Anaknya sampai 5. 2016 gendong. 2016 masih pakai ini gitu. Udah hamil, masih kecil udah hamil. Kata saya tuh, ibu lah kayak tikus. Lalu ibu itu berkata, pastor saya tuh disentuh aja udah langsung hamil kok sama suami gitu ya. Tuh lihat. Jadi perhatikan, ini keluarga yang sederhana, pas-pasan kok dikasih anak banyak. Orang yang makmur sejahtera kok tidak dapat anak. Tuhan macam apa? Tuhan yang misterius. Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Seperti sama saya pun. Kok bisa jadi pastor? Hebat kuasa Tuhan. Jangan macam-macam. Jadi tolong jangan pernah, wah Romo ini anak itu bodoh. Kayak siapa? Bapaknya Romo. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah itu punya rencana yang indah untuk setiap anak Anda. Jadi rawatlah, sayangilah, syukurilah. Maka lihat suara Allah adalah apa? Anak itu anugerah. Bukan untuk dilukai. Disayang. Dan sukacita kasih Allah tidak pernah dirasakan lagi, maka apa? Keinginan berbuat baik pun hilang. Orang banyak cuma pinter apa? Kasihan ya. Mungkin tadi Bapak Tigor di sini sudah kok hilang orangnya? Oh, menyiapkan gesekan rupanya. Cekatan cari duit dia itu. Mungkin Bapak Tigor pernah cerita, oh yayasan ini bergerak di kematian, mobilnya, tadi pun saya sudah datang, Romo tolong ya katakan ya, mobilnya sejak tahun 97 Romo, di starter susah, terus saya ngomong, ya didorong. Jadi mungkin kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita hanya pintar, oh kasihan ya. No, kasih itu tidak berhenti pada mulut. Sama. Anda waktu tertarik dengan seorang wanita pun, Anda tidak bisa diam saja. Ih gue sayang banget sama dia, cantik banget. Nah,
Wanita itu hanya diam. Kalau dilihatin terus, wanita ini akan berkata, Edan ya kowe. Nah. Anda harus menggerakkan kasih itu sehingga menjadi sebuah tindakan. Anda datangin perempuan itu dan katakan, hai, ini coklat. I love you. Jadi tindakan, baru itu menjadi kasih. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, kalau Anda hidup di dalam gereja, melayani gereja, pertanyaannya siapa yang Anda layani? Apakah Anda melayani diri sendiri supaya Anda terkenal? Supaya punya nama baik? Atau Anda melayani Tuhan? Kalau mau melayani Tuhan, apa yang ditanyakan Yesus? Bukan pertanyaannya mau melayani atau tidak. Tidak. Pertanyaannya adalah apa? Do you love me? Apakah engkau mencintai aku? Dari mana itu Romo? Sebelum Yesus meninggalkan para murid, Yesus bertanya kepada Petrus. Sampai berapa kali? 3. Umat Romo. Saya mengerti penderitaan Romo. Di dalam Injil Yohanes kita baca, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus mau melihat sebuah pelayanan dari apa? Kasih. Memang hebat kasih itu. Maka Allah pun memperkenalkan dirinya sebagai Allah adalah kasih. Dalam surat apa? Pertama Yohanes. Allah adalah kasih. Dan barang siapa murid-muridku? Dia murid-muridku kalau ia saling mengasihi. Itu. Jadi kasih memang menjadi hukum utama. Dan kasih itu beda dengan cinta. Cinta yang antara muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Nah, itu bukan kasih. Itu cinta monyet. Belum pernah jatuh cinta. Suster. Lihat para suster langsung tunduk. Apakah that is true love? No. Itu bukan true love. True love itu apa? Coba lihat, waktu Anda pacaran, ini pasangan udah menikah atau belum? Sudah. Berapa bulan? Berapa tahun? 9 tahun. Waktu pacaran berani nggak kentut di depan pacar Anda? Diampet toh pasti, ya betul. Diampet, tetapi setelah menikah berat brut di mana-mana. Apalagi yang udah tua, brut, sorry klepente. Jadi kalau Anda berani kentut di depan pasangan Anda, that is true love, you know.
Karena di dalam cinta sejati kita boleh keluar asli kita. Betul atau tidak? Dan tidak ditolak oleh pasangan. Benar? Itulah cinta itu menderita. Itu sebabnya saya tidak mau menikah. Jadi kasih yang Yesus katakan di sini adalah apa? Yesus berkata, kamu pahit. Kamu akan pahit, kamu akan sakit. Maka Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, you know the real love, it mean you will feel the pain until you hurt. That is real love. Jadi cinta sejati itu sampai sakit, sampai menangis. Tapi setelah menangis pun Anda tetap harus bersama dia. Anda tidak bisa mendoakan Tuhan, saya sudah capek bersama dia. Ambil. Raisa. Maka kalau itu ketawanya penuh pengkhianatan. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengatakan tadi mencintai, apa bedanya mencintai Kristus dengan mencintai perut sendiri? Mencintai perut sendiri, seperti Bapak Yohanes Paulus kedua pun berkata bahwa ciri khas tendensi orang-orang sekarang adalah selalu mencari kebebasan. Maunya bebas. Saya mau ke gereja, tapi gereja jangan terlalu banyak ngatur hidup saya. Titik. Sudah. Kalau udah gak cocok ya sudah. Gak apa-apa. Itu. Maka ada orang, maaf. Walaupun dia resminya satu dengan istri, dia masih punya istri lain. Diam-diam. Yang penting gak ketahuan. Dan tidak merasa bersalah. Dan maaf, setelah seperti itu pun masih mau mengajukan diri untuk menjadi pemuka jemaat. What kind of word like that? Ngerti Ra? Itu bahasa roh saudara-saudara. Tolong bahasa roh itu jangan diketawakan toh ya. Jadi orang itu mau masuk ke dalam gereja tetapi mau bebas. Tidak mau mengikuti peraturan gereja. Tidak bisa. Karena gereja itu membawa kepada keselamatan. Dan Allah itu adalah Allah yang ingin menyelamatkan kita. Dan selain itu manusia pun selalu mencari kenikmatan. Lihat kalau ke gereja. Siapa pastor-pastor yang favorit misa adalah pastor yang khotbahnya cepat. Wes bertele-tele, wes rampung. Maksimal 1 jam rampung. Yes, that is my favorite priest. Pastor berapa jam? Saya tidak mau capek. Kemarin saya kebetulan membawa ziarah beberapa 40 umat ke Rusia. Lalu di Rusia kami mengunjungi semua gereja ortodoks. Lalu waktu mengunjungi gereja ortodoks saya tanya kepada umat saya, kamu bedakan, ini gereja ortodoks lalu gereja katolik, apa bedanya? Romo, di gereja ortodoks tidak ada bangku. Betul, maka di gereja ortodoks tidak ada umat yang tertidur. Di gereja katolik baru kata pembukanya. Tapi ini tidak ada yang di Malang seperti ini, tidak ada. Setuju Romo? Jadi perhatikan bagaimana mencintai Kristus, menyintai Kristus, orang harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti aku. What it mean? Apa artinya dengan menyangkal diri? Menyangkal diri menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi kita. Gampangnya gini, menyangkal diri. Menyangkal diri itu melakukan sesuatu yang tidak saya sukai.
Contoh, maaf. Misalnya Romo tersinggung oleh saya. Pasti Romo ingin ketemu saya atau menghindari saya? Menghindari, betul. Tapi karena Romo ini hidup rohaninya tinggi, beliau menyangkal diri. Maka dia justru datang kepada saya, malah menyapa saya. Halo kok, apa kabarnya? Baik Romo, Tuhan memberkati, terima kasih. Apakah itu adalah sebuah kemunafikan? Tolong bedakan antara menyangkal diri dengan kemunafikan. Munafik itu pura-pura senyum. Halo kok, di belakangnya si Eko itu ya. Itu kemunafikan. Tapi kalau menyangkal diri, saya jengkel, mangkel dengan dia, tapi saya tetap menyapa dia dan saya tidak akan menjelek-jelekan dia. Itu menyangkal diri. Sama para ibu, walaupun jengkel dengan suami Anda tetap menyediakan minuman pagi untuk suami Anda. Itu menyangkal diri. Walaupun Anda kalau kelihatan sini, Ki, nopo Bu? Kopi. Dan suami itu kan, kebanyakan suami itu kan seperti robot toh. Kalau sudah dikasih kopi, gimana Pak kopinya? Oh. Kopi Ra? Oh. Enak Ra? Oh. Besok Bu kalau kasih kopi, Ki, oh. Tidak ada ekspresi enak, tenang, enggak. Tapi walaupun dibegitukan, Anda tetap melayani. Itu menyangkal diri. Walaupun Anda tetap disakiti oleh anak Anda tidak pernah telepon Anda, tidak pernah menghubungi Anda tetap mendoakan untuk kebaikan dia, itu menyangkal diri. Karena menyangkal diri itu apa? Karena Allah membawa manusia untuk yang lebih baik. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Wanita, katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kepada melayani lebih sungguh. Laki-laki, saya ingin mendengar suara laki-laki. Melayani, mengasihi. Mengasihi lebih. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi. Baik, tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi dari suaranya saya mendengar berbeda. Suara wanita itu sukacita, kentang gitu ya. Suara laki-laki itu. Jadi kelihatan mana yang menderita dan yang membuat menderitanya kelihatan. Karena kita mau masuk sesi kedua, saya mau berbicara nanti lebih jauh, tidak hanya tentang menyangkal diri. Dalam penyangkalan diri kita sadar bahwa Allah lebih tinggi
kehendaknya daripada keinginan saya. Ini pun diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berteriak, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Jadi sebetulnya Yesus itu sebagai manusia, takut atau tidak menghadapi salib? Takut, punya ketakutan. Namun doanya tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ini. Jadi jangan pernah lupa, Allah melalui peristiwa demi peristiwa selalu mau menyelamatkan kita. Jadi kalau bapak, maaf, ketahuan bersalah kepada istri, jangan langsung berkata, "Aduh, apes aku." Hei, ini bukan apes. Tuhan menunjukkan mau menyelamatkan perkawinan Anda. Itu. Lihatnya harus dari kacamata seorang beriman. Lalu, bagaimana saya mau mengatakan di dalam pelayanan ada orang-orang yang selalu mengatakan dan mengutip Injil Matius ini. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jadi orang itu memang mengutip ini, lihat, cari dulu kerajaan Allah. Artinya apa? Melayani dulu. Nanti Tuhan jangan takut akan memberikan berkat kepada kita. Bapak Ibu tahu, di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu orang selalu mengidentikan dengan pelayanan. Maaf, bukan hanya itu. Kerajaan Allah seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mencari kerajaan Allah, itu berarti kita harus berani membawa damai, sukacita dalam roh. Maka seringkali saya tidak terlalu, tidak terlalu serak dengan orang yang membawakan kabar Injil itu terlalu serius. Saya bukan orang seperti itu. Namanya Injil itu kabar baik. Tapi kalau Injil isinya, "Bapak Ibu yang terkasih, hari terakhir sudah dekat. Roh Allah sudah melayang-layang di antara Anda." Injil itu bukan membawa ketakutan. Injil itu kabar sukacita yang mau membebaskan kita dari ketakutan. Justru di dalam Injil kalau kita lihat, Yesus selalu berkata, "Jangan takut, jangan takut." Nada "jangan takut" sangat dominan di dalam kitab suci. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu mau identik dengan orang yang punya sukacita. Yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Bukan dari makanan dan minuman yang kita punyai. Jadi kedamaian itu bukan masalahnya bahwa saya punya segalanya. Bukan. Kedamaian itu justru terbalik. Pada saat saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan. Jadi kalau saya senang, saya suka cita hanya kalau saya memiliki, itu sama dengan anak-anak. Itu anak-anak selalu, ini punyaku, nggak boleh diambil. Itu. Tapi pada saat orang sudah mencapai hidup spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan, ia berani memberikan. Ini membawa damai, ini membawa sukacita. Yang berikutnya, tadi pertama adalah menyangkal diri, melakukan hal yang tidak saya sukai demi kebaikan orang lain. Bapak pulang kerja,
inginnya main dengan teman-teman, tidak. Ada istri saya, anak-anak saya nunggu saya langsung pulang. Itu menyangkal diri. Ibu ngelihat bapak pulang terlambat, inginnya tapi langsung menahan diri dan berkata, terlambat ya. Nggak apa-apa, nggak jengkel kok, gitu ya. Nggak marah, itu menyangkal diri. Saya yakin besoknya suami akan bertobat, lebih terlambat lagi. Yang kedua, Yesus mengatakan memikul salib. Salib itu selalu diidentikan oleh kita dengan penderitaan. Betul atau tidak? Ya. Banyak orang mengatakan, salib, saya punya salib berat sekali Romo. Gitu ya. Penderitaan. Bapak, Ibu, saya ingat salah seorang, karena saya itu crosier, saya adalah OSC, Ordo Salib Suci. Kami Ordo Salib Suci tidak punya tugas di Keuskupan Surabaya, Malang. Kami punya base campnya di Bandung. Misi kami di Agats, lalu Medan, lalu di Pulau Nias, dan 3 paroki di Jakarta. Kami bukan ordo besar, kecil saja. Lalu salah seorang imam kami mengatakan salib itu ada 3 macam. Salib hitam, salib merah, salib putih. Ini kami merah putih. Hitamnya ini. Salib hitam dia mengatakan apa? Salib hitam adalah penderitaan yang terjadi karena salah sendiri. Karena salahnya sendiri dia menderita. Jadi tidak setiap penderitaan itu adalah salib. Tidak. Bukan salib yang menguduskan. Bisa jadi itu penderitaan terjadi karena salah saya. Contoh. Nah, saya pergi ke Surabaya, ke Malang. Sekali lagi umat itu mau menyenangkan pasturnya gitu ya. Ayo Romo, makanan enak di sini. Lalu saya tadi siang begitu enaknya makan kikil. Sikat dengan sambal. Dan Anda tahu tadi mau mengisi, saya sakit perut. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau mencobai anakmu. Apakah sakit perut ini berasal dari Tuhan? Sakit perut berasal dari kerakusan saya. Betul atau tidak? Jadi jangan lupa, mungkin banyak penderitaan yang saya alami, yang saya hadapi karena kesalahan saya. Jadi perhatikan di sini, penderitaan yang pertama bisa terjadi karena apa? Mungkin suami saya tidak memperhatikan saya karena saya tidak tampil layak. Atau mungkin saya punya anak tidak menghormati saya karena saya pun tidak merawat anak ini. Jadi jangan semata-mata hanya disalahkan. Lihat penyebabnya. Salib putih adalah salib yang terjadi sebagai sebuah ujian. Jadi dalam kitab suci itu ada beda. 2. Godaan dan cobaan. Jadi godaan itu di dalam kitab suci bahasa Inggris disebutnya temptation. Sedangkan cobaan itu dalam kitab suci disebut put to the test. Jadi godaan itu dari setan supaya manusia jatuh. Ingat waktu Yesus digodai di padang gurun. Selama 40 hari. Bagus, tidak terjebak Anda. Sudah lebih pintar sekarang. 40 hari. Setelah dicobai, iblis itu kemana? Iblis itu pergi dan menunggu saatnya yang tepat untuk menggoda kita. Jadi godaan itu supaya kita jatuh. Karena tidak ada iblis yang senang kita jadi baik. Jadi kalau kita mau jadi baik, itu selalu mudah untuk jatuh lagi nggak jadi. Contohnya apa? Saya pemberi retret. Karena orang pemberi retret selalu ada istilah apa? Tomat.
Apa itu tomat? Di rumah retret tobat balik kumat. Sama atau setelah pas retret juga penyembuhan atau apapun, misalnya seorang ibu, aduh udah penyembuhan luka, aduh saya akan mencintai suami saya akan menerima suami saya apa adanya. Ya Tuhan, benar Tuhan, bagaimanapun dia saya sayang pada dia. Balik ke rumah lihat suaminya, nggak jadi ya Tuhan. Nah, itu ya. Jadi selalu ada saja godaan dari setan supaya kita tidak jadi baik. Itu godaan. Sedangkan cobaan adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Mengasah iman kita. Contohnya lihat di dalam kitab Ayub. Dan dengan berkata toh, manusia di dunia ini yang paling setia padaku Ayub. Setan berkata, ya Tuhan, karena engkau menyejahterakan dia, coba ambil semuanya. Pasti dia akan melawan engkau. Tuhan berkata, ambil. Asal jangan apa? Nyawanya. Tuhan mengizinkan. Jadi cobaan itu untuk mengasah iman kita. Tahu bedanya? Jadi godaan itu supaya jatuh. Manusia jadi tidak baik. Cobaan itu untuk mengasah iman kita. Apakah saya tetap setia atau tidak? Maka sekarang pertanyaan saya kepada bapak-bapak. Pak! Kalau ngelihat istri bapak makin jelek, cobaan apa godaan? Pak Budi malah mengatakan kenyataan. Ya jangan terlalu jujur toh Pak. Yang sebelah sini saja, sana mah kacau, yang sini saja. Bapak Ibu, kalau melihat istri Anda makin jelek, itu cobaan apa godaan? Cobaan. Jadi walaupun jelek, saya tetap setia padamu. Kenapa setia? Karena kamu jelek. Ini cobaan. Tapi Pak, yang ini yang kacau lagi saya tanya. Bapak-bapak, kalau ngelihat istri tetangga Anda makin cantik, godaan apa cobaan? Lihat jawabannya kenikmatan. Jadi kalau melihat istri orang lain makin cantik, makin bagus, itu godaan. Ingin menjatuhkan Anda. Supaya apa? Membanding-bandingkan. Maka Anda pun sama toh, melihat suami lain lebih baik, itu adalah apa? Godaan. Godaan supaya apa? Supaya Anda tidak merasa nyaman dengan pasangan Anda. Tuh Pak, lihat Pak, suami orang lain tuh kalau ke gereja Pak, dipegang istrinya Pak. Lihat, dia tidak tahu bahwa suami istri itu memegang karena takut jatuh. Kamu ini kalau memegang saya pas saya di mall. Karena takut saya lari. Lihat Pak, dia kalau di gereja salam damai, cipika-cipiki dengan istrinya. Kamu cuma, Melihat tante sebelah yang cantik, tante salam damai. Aku bojone meng, Jadi pada saat kita mulai membandingkan itu godaan. Godaan ingin menjatuhkan kita. Maka salib putih itu adalah apa? Penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi pada kita. Supaya kita makin matang iman kita. Makin menikmati berkat dari Tuhan. Suatu saat saya sakit, Bapak Ibu yang terkasih. Demam berdarah dan temannya tipes 2. Dan pada saat itu, padahal saya itu sehat sekali. Saya pemuja sehat. Saya olahraga sepeda. Saya bersepeda pernah punya prestasi. Dari Bandung ke Jogja sendirian naik sepeda. 400 sekian kilo. Dulu coy.
Sekarang hanya naik sepeda di antara gunung-gunung dan kalau di kami di bukit-bukit hutan-hutan sawit. Saya naik sepeda, saya selalu olahraga. Saya tidak mau punya tubuh yang ngelokro. Masa Romo kok ngelokro gitu. Romo ada kematian, nah itu pas. Gitu. Kamu mati nanti aku ya. Saya senang sehat, tiba-tiba saya sakit. Dan saya tidak tahu kenapa. Dan pada saat sakit itu saya sungguh menderita. Pada saat itu baju saya dilucuti oleh wanita. Dan saya dimandikan oleh suster. Hebatnya suster tua. Padahal saya seminggu kalau nggak salah 2 minggu saya tuh. Kok nggak ada yang muda sih kata saya. Lalu susternya cukup saya saja. Dan Bapak Ibu yang terkasih, umat Bandung itu baik pada pasturnya. Datang ke saya itu langsung ngatakan, Romo, kan saya itu senang cukyok. Cukyok Romo, ayam kodok Romo, panggang Romo. Makasih, makasih, makasih. Lalu teman saya datang, kok makanan banyak? Bawa, bawa, bawa. Hebat kok kamu gak suka? Nggak bisa. Jangan lupa saudara-saudara, makan saja itu anugerah Tuhan. Ada orang yang mau makan, bisa makan, tapi tidak ada yang dimakan. Orang miskin. Ada orang juga yang ada yang dimakan, mau makan, tapi tidak bisa makan. Orang sakit. Maka kalau Anda sudah mau makan, bisa makan, dan ada yang dimakan, bersyukurlah. Itu rahmat dari Tuhan. Jadi kalau Anda sampai hanya menggelendang, wah ndak enak, atau Anda sampai lupa bersyukur, lalu makan, dan kemudian sakit perut, itu salib hitam. Salahmu dewe. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka aneh kok. Kenapa anehnya? Karena ibu-ibu ini senang makan enak, tetapi tidak mau menanggung akibatnya. Samcan di sana sini. Saya ingat sekali ada seorang bapak begitu sayang pada istrinya. Dia itu mau menerima salib merah. Salib merah itu adalah penderitaan yang terjadi karena kesalahan orang yang disayangi. Jadi kan kalau lihat aja, kalau anaknya salah, langsung ditanya siapa ibunya, betul atau tidak? Siapa bapaknya? Itu salib merah. Saya menderita karena orang-orang yang saya sayangi. Si bapak ini begitu sayang pada istrinya. Lalu dia ngomong pada saya, Romo tolong dong ingatkan istri saya. Kenapa Pak? Supaya jaga bisa menahan lapar sedikit. Dia tuh seneng ngemil Romo, gendut sekali Romo. Saya takut dia penyakit gula, lalu dia kena stroke Romo. Tolong ingatkan Romo. Oh baik Pak, karena Bapak ini aktivis saya sangat ingin bantu Bapak. Saya ketemu istrinya dan betul sekali saudara-saudara. Jadi kalau satu kursi itu enggak cukup. Lalu saya berkata, ibu, kata saya itu. Kenapa Romo aneh yang lihat saya ya? Bukan aneh, amazing kata saya. Ibu apakah ibu olahraga atau tidak? Olahraga Romo. Bagaimana olahraga? Begini Romo. Kanan capek, kiri. Oh ibu tuh suka ngemil. Aduh Romo tidak bisa Romo kalau tidak ngemil Romo. Saya tuh udah kebiasaan. Saya ngomong, Bu, ibu tuh pengikut Yesus toh. Iya Romo, saya sejak kecil dibaptis orang tua, saya semua Katolik Romo. Dan ingat pengikut Yesus tuh kan akan mengikuti Yesus toh. Ya iya Romo. Ibu ingat bagaimana Yesus naik ke surga? Diangkat ke surga Romo. Nah Bu. Dengarkan Bu.
Nanti kalau ibu diangkat oleh malaikat, lalu malaikat berkata, ah berat loh, jatuh ibu ke neraka. Dan Anda tahu sejak itu diet ibu itu. Ibu kenapa kecil? Mau masuk surga. Hei Bapak Ibu yang terkasih, jadi jangan selalu melihat bahwa salib itu, penderitaan itu adalah salib. Enggak, salib itu adalah konsekuensi yang harus kita pikul karena mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak itu tahu bahwa istrinya makin gendut, dia tahu bahwa ini tanggung jawab saya untuk membuat istri saya jadi lebih baik, lebih sehat. Itu tanggung jawab saya. Jadi ini adalah salib mengingatkan konsekuensi yang harus kita terima. Maka Bapak Ibu, Yesus pun berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Mungkin Anda melihat, wah keluarga itu enak ya. Bisa jadi suaminya baik, anaknya kacau. Bisa jadi anaknya baik, suaminya kacau. Bisa jadi istrinya baik, anaknya baik, suaminya baik, saudaranya nipu mereka. Ya di dalam kehidupan selalu ada saja hal-hal yang tidak bisa kita duga. Yang membuat orang sakit, menderita. Menerima itu adalah kunci memanggul salib. Salib itu bukan untuk diratapi, bukan untuk diterima. Saya suka sekali di dalam tradisi gereja kita selalu ada salib yang ada korpusnya. Jadi kalau Anda menderita, tolong berlutut di hadapan salib. Ngomong pada Yesus, Tuhan saya dikhianati oleh suami saya. Yesus akan menjawab, saya oleh 12 murid saya. Anda mengerti? Nggak ada apa-apanya lu. Tuhan saya punya penyakit kanker Tuhan yang sakit sekali. Saya 5 paku nusuk ke saya. Jadi di dalam salib seperti itu kita bisa mengerti bahwa anak Allah pun menderita. Dan mau menjadi pengikut Yesus itu cuma satu, memikul salib, titik, nggak ada pilihan. Kita tahu Yesus kita disalib, Yesus menyelamatkan kita tuh lewat salib. Maka apa? Kalau saya mau selamat, ya harus lewat salib juga. Jadi jangan hanya Yesusnya yang disalib, saya pun harus berani menerima salib. Salah satu yang harus menerima salib, caranya bagaimana? Ekaristi itu salib. Jadi Ekaristi itu kepengorbanan. Yang dikorbankan bukan Yesus saja, Anda pun harus berkorban. Maka kalau Anda sampai ikut misa ngantuk, kampret itu namanya. Dia tidak mau neranggung salib itu namanya. Maka tolong mengikuti misa, khotbah pastor ngerti apa enggak ngerti, melotot. Kalau perlu bawa tusuk gigi taruh di sini. Jadi Bapak Ibu, penderitaan pada saat kita mengeluh makin sakit. Tapi penderitaan pada saat kita terima, maka apa yang terjadi? Penderitaan itu akan ringan. Memikul salib. Dan yang berikutnya adalah mengikuti aku. Mengikut aku. Saya kok tertarik dengan apa yang terjadi dengan pemungut cukai Matius. Waktu bertemu dengan Yesus, Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Matius? Berdiri, langsung pergi. Jadi jelas langkah-langkah Matius itu. Ia tinggalkan sesuatu yang menguntungkan bagi dia. Maka mau mengikuti Tuhan itu harus meninggalkan hal-hal yang membuat kita nyaman.
Karena mengikuti Yesus, suatu saat kita harus berani memberikan yang paling berharga dan kehilangan yang paling berharga dalam hidup. Salah seorang santa, aku lupa, nanti tanyakan pada suster atau Romo. Santa itu berkata, orang berdoa itu seperti membuka tangan kepada Tuhan. Dia ngomong, Tuhan ini saya punya ini. Lalu Tuhan melihat, bisa jadi Tuhan memberi sesuatu. Atau bisa jadi Tuhan, oh kamu punya ini ya? Ya, ini saya ambil ya. Dan bisa jadi yang diambil oleh Tuhan adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa? Pasangan kita. Dan kita harus berkata, terjadilah. Aku ini hamba Tuhan. Maka dalam seminar suami istri, sekarang kan bukan seminar suami istri. Saya selalu tanya-tanya kepada suami istri. Tolong diskusi siapa duluan yang meninggal. Oh betul. Biasanya mau para istri, saya nggak kuat, saya ingin duluan gitu ya. Lalu suami langsung apa? Ya silakan. Kurang ajar laki-laki itu. Jadi Allah seringkali meminta sesuatu yang paling berharga bagi hidup kita. Kenapa? Karena cinta kepada Allah harus menjadi yang pertama. Kemudian mari kita lihat, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana mengikuti Yesus. Sekarang menjadi pengikut Yesus itu ada tuntutan. Apalagi menjadi seorang pelayan. Ini saya tertarik sekali kalau berbicara di depan asisten imam ataupun pemuka jemaat, dewan pastoral paroki. Saya selalu bacakan ini. Bagaimana syarat seorang pelayan? Benar perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat atau pelayan lah katakanlah di dalam gereja, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. Apa tidak bercacat itu? Bukan cacat fisik, tapi suami dari satu istri. Lalu saya baca sampai terakhir, kenapa kok tidak ada istri dari satu suami? Rupanya sejak dahulu terkenal istri-istri itu setia. Dulu. Yang berikutnya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Nah, kalau asisten imam suka memberi tumpangan harus hati-hati. Jangan hanya kepada para janda saja. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Dan yang lebih bagus bagian berikutnya, saya suka sekali di sini. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Lalu alasannya apa? Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saya tertarik melihat yang ini, seorang kepala keluarga yang baik. Jadi Bapak Ibu, panggilan pertama kita adalah apa? Menyelamatkan keluarga kita. Jadi pelayanan itu hanya penopang keluarga kita. Jangan dijadikan nomor satu, no. Nomor satu Anda adalah istri dan anak-anak Anda, itu keluarga. Jangan sampai pelayanan itu menjadi pelarian. Ayah saya aktif sekali. Beliau legioner, beliau pemazmur, anggota kur, tata tertib, di kami prodiakon. Yang kurang cuma belum ditahbiskan. Jadi hari Senin itu selalu tugas
kunjungan orang sakit. Hari Selasa latihan lektor. Hari Rabu dan Kamis rapat dengan imam. Hari Jumat dia langsung latihan kur. Hari Sabtu pelayanan di gereja. Hari Minggu 4 misa, ayah 4 misa. Sampai kita ngomong, Pak, Bapak camping saja di gereja. Lalu adik saya yang paling kecil langsung ngomong kepada ayah, ayah enggak punya waktu untuk kita, ayah. Ayah jarang ada di rumah. Dan hebatnya ayah apa? Dia mengundurkan diri jadi dari asisten imam atau prodiakon. Dia mengundurkan diri dari pemazmur. Dan akhirnya dia punya waktu untuk rumah. Itu adalah tanggung jawab pertama. Kepala keluarga. Jadi tidak bisa meninggalkan keluarga dengan alasan maaf pelayanan. No, Anda bukan imam. Anda ayah, Anda ibu dari anak-anak Anda. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa di dalam gereja pun seorang rasul awam, bahwa kita awam pun harus menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kita, center. Jadi kita bukan berseru hanya pada saat butuh saja. No. Pada saat kita kesulitan, baru kita mohon. Bukan. Tapi mintalah sejak kita memulai usaha kita. Dan kalau kita mau memulai usaha, jangan pernah lupa percayalah. Saya kalau dimintain untuk pemberkatan toko atau tempat usaha, saya tanya, Pak, yakin gak tokonya maju? Ayo gimana nanti Romo? Saya gak akan berkati. Mau mulai usaha aja sudah dengan ragu-ragu, ngapain? Diberkati. Kalau orang itu berkata, Romo saya percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha saya. Baik Pak, kita berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Amin Pak, itu orang beriman. Dan jangan kalau sudah tokonya tidak laku, mau pemberkatan lagi kan tidak bisa. Lalu orang Katolik itu suka aneh. Taruhlah di tokonya kucing yang begini nih. Apa sih? Nggak akan tetap laku. Taruh foto Romo paroki. Jadi orang memusatkan diri pada Kristus adalah orang yang hidupnya dari iman, harapan, kasih kepada Allah. Maka memulai apapun dia selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah di sini disebut dengan mari kita dekat dengan Tuhan. Saya akan loncat beberapa hal, tapi saya akan berhenti pada yang kelima. Karena saya berbicara tentang Ibu Teresa. Ibu Teresa mempunyai kutipan yang bagus sekali yang saya bacakan. The fruit of silence, saya dalam bahasa Indonesia saja. Buah dari keheningan adalah doa. Buah doa adalah apa? Iman. Buah iman adalah kasih. Buah kasih adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Jadi kalau orang mau damai, apa yang harus dilakukan? Melayani. Jadi kedamaian itu muncul, bukankah tadi dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Bagaimana saya supaya damai? Pelayanan. Ibu Teresa berkata, melayani. Saya harus melayani. Maaf ya, jangan langsung skopnya dalam gereja. Di dalam rumah tangga pun sama, melayani. Saya selalu terharu oleh pelayanan ibu saya. Ibu saya perawat, bapak saya tentara angkatan udara. Gagah. Dan kalau ayah itu, ibu pulang kerja duluan, baru ayah pulang. Kalau ibu itu sudah pulang kerja,
dengan baju putih-putihnya, beliau ganti baju putih itu dengan daster. Dan apa yang ibu lakukan? Ibu tidak istirahat, tidak. Langsung beres-beres. Dan kalau ayah pulang, aduh Tuhan, that is my beloved mom, itu ibu saya. Bapak pulang tuh enggak pernah bapak itu, "Pak, si Eko susah diatur. Pak, ini tadi ada tagihan." Enggak. Ibu diamkan dulu bapak. Keren. Para ibu jangan lupa, kalau suami pulang dari pekerjaan, baru badannya yang datang. Rohnya baru di belakang. Jangan ajak ngomong, biarkan saja. Senyumin saja sedikit. Dan itu ibu saya, dia biarkan. Baru setelah ayah ganti baju, dia pakai celana pendek, duduk. Ibu selalu buatkan nas gitel. Teh panas, legi, kental. Itu. Dan ayah itu senang. Seruput, sore kopi. Wah, dia selalu ngatakan, "Le, kopi mbok muki Josh enak tenan." Sampai suatu hari ibu saya sakit. Saya kan ingin membuat senang ayah, saya buatkan kopi. Dan apa komentar ayah? "Kopimu koyo taile. Raina, asam tenan," kata saya itu. Dasar tentara ya. Kan tentara itu sudah merasakan segala-galanya mungkin waktu latihan gitu ya. Lalu saya sangat ingin dipuji oleh ayah. Saya tanya ibu, "Bu, kalau ayah buat kopi apa sih?" "Telur lorole." Jadi rumusnya 3 kopi 2 gula. Oh saya buat, saya kocok-kocok, saya kasihin ayah, pasti ayah senang. Oh enak. Sampai saya akhirnya datang ke ibu lagi. "Bu, aku sudah 32, masih ngomong enak." Lalu ibu berkata, "Kayak itu le, Site." Yang bukan orang Jawa tidak mengerti. Jadi ibu itu kalau membuat cuh. Bagi orang dulu ludah itu kan membuat, itu kan lengket toh. Betul. Saya itu kalau diberi kecil, didulang sama ibu makan dulu. Baru deh. Nah. Jadi vitaminnya untuk ibu, sampahnya untuk saya gitu ya. Itu yang membuat lengket. Jadi ibu tuh cuh gitu. Dan bapak, "Enak tenan le." Itu le. Lah, pulang dari sini bapak-bapak curiga semuanya. Tidur dia. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Maka pelayanan ini pun berbuah keindahan. Apa keindahan yang saya lihat? Begitu sayangnya ibu pada bapak, dan saya pun hebat. Bapak itu sekesar dan sekeras itu tidak pernah mukul ibu. Saya yang dipukul. Nggak pernah marah sebarah apapun. Dan dia marah. Ada si Eko. Pak sayanya. "Iya apa salah saya," kata saya. "Karena kamu ada di sini." Kata saya itu. Sampai begitu sayangnya. Sampai setelah ibu pensiun, tak lama kemudian ibu saya kena serangan dan stroke. Ibu hanya terbaring. Tidak bisa apa-apa. Dan Anda tahu siapa yang merawat ibu ayah. Setiap pagi ibu diangkat ke kamar mandi. Dia mandikan, dia handukin, kasih baju, kasih jemur. Ayah buatkan makanan. Dia dulang ibu, dia suapin. 10 tahun. Kami anak-anaknya pernah berkata, "Pak, mau Bu suster panggil ya, perawat ya?" "Ndak, iki bojoku le." Dulu ibumu, ayah pernah ditanya, dulu ibu waktu muda
melayani saya dengan baik. Kalau sekarang ibu sakit, jatah saya melayani dia. Ini. Bahwa kasih itu ditaburkan dan jangan takut kita akan menuai kasih juga. Maka di dalam pelayanan tidak ada yang sia-sia. Kita harus percaya bahwa pelayanan itu membuahkan selalu kebaikan. Di dalam sebuah kebaikan, jangan pernah takut bahwa kebaikan itu akan menyebar. Dan Anda jangan takut, memang tidak ada kepastian. Maaf, saya kalau baik kepada Romo, apakah Romo pasti baik pada saya? Belum tentu. Tapi kebaikan saya akan membuka kunci supaya Romo ini baik pada orang lain. Dan jangan takut, Tuhan akan mengirimkan orang lain yang akan baik pada saya. Inilah kehidupan yang apa? Yang melayani Tuhan di dalam kasih. Dan begitu kenapa saya sangat getol, saya sangat senang kalau disuruh memberikan seminar tentang keluarga. Karena saya punya contoh yang indah dalam keluarga saya. Memang contoh yang tidak baik pun ada. Saya terluka, tapi bukan saatnya sekarang untuk bicara. Tapi contoh yang indah yang terakhir saya temukan adalah pada saat ibu saya kena serangan yang keempat, ibu masuk ICU 10 tahun yang lalu. Maaf, 8 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun ibu menderita. Lalu ibu kena serangan. Dan dokter mengatakan, pastor, ibu pastor kuat sekali. Lalu saya ingat, ibu itu sangat menyayangi ayah. Karena waktu ibu masih sadar, masih bisa bicara, saya pernah tanya pada ibu, Bu, yen ko ning swarga, ibu boleh nikah, ibu cari siapa? Mbok cari yang lebih ganteng, Bu. Memperbaiki keturunan, Bu. Dan ibu saya berkata apa? Ora, aku golek bapakmu wae. Bapakmu ki apik le. Dan saya jadi ingat, ibu terlalu sayang. Maka waktu ibu sakit di ICU, begitu kuatnya, saya datengin bapak. Pak, ibu terlalu sayang pada bapak. Terus aku konopo? Yo bapak ngomonglah pada ibu. Ngomong apa? Bu, ibu duluan ke surga. Saya nanti nyusul. Oh, aku ra iso kon ngomong kaya ngono. Terus saya ngomong, aku Romo. Saya memberi nasihat. Aku ra iso, ra kuat aku. Oh ya sudah kata saya. Saya ingat hari Jumat saya bicara kayak gitu, hari Sabtu saya tanya, sudah urung? Hari Minggu, rupanya setelah misa, saya juga sudah misa, saya datang, Bapak Ibu di sana sedang menangis. Saya keluar lagi. Lalu tak lama kemudian Bapak keluar dan Bapak berkata, wis. Dan Ibu betul, Senin drop dan Selasa meninggal. Dan waktu meninggal, Bapak saya berkata apa? Saya bahagia. Ibumu tidak sakit lagi. Sekarang saya yang sakit. Karena saya ditinggalkan orang yang saya sayangi. That is true love. Jadi kalau kita melihat pasangan Anda adalah Tuhan, maka kasih Anda akan dicurahkan seperti apapun pada Anda. Bapak Ibu, wajah Anda sudah tidak jelas semuanya. Hanya terakhir saya mau memperlihatkan satu gambar. Tolong saksikan di layar yang dekat yang bisa Anda lihat.
Kita cenderung melihat gereja, melihat pelayanan atau suami Anda seperti ini. Seperti apa? Saya tanya semuanya, tolong kompak menjawab spontan. Pertanyaan saya satu, jawab kompak spontan, lihat layar, jangan lihat saya. Lihat layar. Apa yang Anda lihat? Lihat, hampir semuanya mengatakan titik hitam. Tidak ada yang mengatakan layar putih. Anda selalu meributkan satu kekurangan dalam diri suami Anda. Padahal begitu banyak kelebihan dalam diri suami Anda. Anda cuma mencela Romo khotbahnya nggak enak. Padahal Romo itu sudah berkorban sampai nggak kawin-kawin belajar khotbah. Jadi Bapak Ibu, jadilah manusia yang lebih banyak melihat berkat daripada penderitaan. Tuhan memberkati Anda.